Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan lanjut soal terakhir yaitu di nomor 28 sampai 40. Jadi untuk latihan asesmen sumatif akhir tahun, jadi yang kita bahas ini di materi data dan diagram pada mata pelajaran matematika SMP kelas 7. Nah, seperti inilah contoh soalnya, bisa disimak. Nah, seperti ini untuk contoh soal yang nomor 28. Nanti ini soalnya pasti akan urut dari 28, 29, 30 sampai dengan 40. Oke, silakan disimak baik-baik. Salah satu contoh, apa yang dimaksud dengan data kualitatif? Nah, jadi di sini ada data kualitatif. Nah, ini. Nah, jadi data kualitatif itu artinya, mohon maaf. Nah, jadi ini artinya. Nah, jadi data kualitatif itu sebenarnya adalah data yang tidak bisa kita ukur secara angka. Jadi istilahnya belum kita ketahui apakah datanya ini bisa kita hitung atau tidak. Nah, di sini ada 4 pilihan. Yang sesuai, yang A misalkan, data yang selalu memiliki nilai rata-rata, bukan. Yang B, data yang dikumpulkan oleh pengukuran instrumen, bukan. Yang D, data yang direpresentasikan dalam bentuk angka, ini juga bukan. Nah, yang benar adalah ini. Yang C, data yang menjelaskan karakteristik atau atribut yang tidak dapat diukur secara numerik. Itu yang namanya data kualitatif. Itu untuk soal yang pertama atau yang soal nomor 28. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Nah, ini jenis penyajian data yang paling tepat untuk menggambarkan nilai tukar mata uang setiap hari selama 1 bulan. Jadi, penyajian data yang sesuai atau yang bisa kita gambarkan dengan nilai tukar mata uang setiap hari itu selama 1 bulan, itu kita pakai diagram yang mana penyajian datanya? Apa diagram lingkaran, diagram batang, tabel frekuensi, atau diagram garis? Nah, yang sesuai yang mau kita buat diagramnya menggambarkan nilai tukar mata uang itu adalah ini, diagram garis. Ya, seperti di berita-berita pasti ketika memunculkan tukar mata uang tuh naik turunnya, dia pasti pakai diagram garis. Seperti itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh data kategorik? Nah, kategorik di sini itu berarti artinya data yang sudah di apa istilahnya? Sudah didata. Data kategori. Contoh, suhu harian di kota A dalam derajat Celcius. B. Tinggi badan siswa dalam sentimeter. C. Warna favorit di kelas. Dan D. Jumlah buku di perpustakaan. Jadi data kategori itu gampangannya yang sudah kita pilah-pilah datanya. Nah, kira-kira yang mana yang sesuai? Nah, dari sini yang benar-benar sesuai dengan kata kategori itu berarti yang sudah kita masukkan sesuai dengan kategorinya. Misalkan kategori yang misalkan warna berarti warna merah, yang warna favoritnya siswa merah, biru, kuning. Nah, berarti yang jawabannya yang C. Ini yang sesuai. Jadi kategori itu yang kayak merah itu siapa aja, kuning siapa aja, biru siapa aja, hijau siapa aja. Nah, seperti itu. Itu contoh yang soal seperti ini tentang data kategori contohnya. Lanjut. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh data numerik? Nah, numerik di sini itu adalah angka. Jadi numerik ini adalah angka. Nah, tinggal kita pilih dari sini. Kira-kira yang memunculkan suatu angka itu yang mana? Apakah A. Jumlah kendaraan yang melewati jalan raya per jam? B. Tingkat pendidikan orang tua? C. Status pernikahan seseorang? D. Jenis kelamin siswa? Nah, data numerik itu berarti dia datanya itu berbentuk angka. Nah, berarti jawaban yang sesuai adalah A. Jumlah kendaraan yang melewati jalan raya per jam. Jadi per jamnya itu kira-kira kendaraannya itu ada berapa. Nih, dia pasti akan memunculkan angkanya. Seperti itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, di sini.
Berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa. Jadi di sini ada beberapa nilai ulangannya, 70, 85, 60, 90, 70, 75, 85, 70, 90, dan 80. Berapa frekuensi nilai 70? Nah, ini ada kata frekuensi. Berarti frekuensi ini artinya kalian cari banyaknya. Banyak data. Jadi frekuensi itu banyak data. Jadi kalian cari banyaknya data yang nilainya yang dapat 70. Nah, tinggal kalian cari di sini 70-nya ada berapa. Nih, ketemu 1, 2, 3. Nah, sini ada 3 ternyata angka 70-nya. Berarti jawabannya adalah D. Jadi frekuensi itu adalah banyak data. Lanjut soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya dia berbentuk tabel. Bisa dilihat di sebelah kanan ini. Perhatikan tabel frekuensi berikut. Ini frekuensi untuk ukuran sepatu. Jadi ukuran sepatunya 37, yang punya ukuran sepatu 37 ada 5 orang atau 5 siswa. Yang ukurannya 38, 8 siswa, ukuran 39, 12 siswa, dan ukuran sepatu 40 itu ada 7 siswa. Nah, sini yang ditanya, berapakah total jumlah siswa dari tabel tersebut? Jadi yang ditanya adalah jumlahnya. Berarti yang dilihat adalah frekuensinya di sini. Kalau ditanya jumlah, berarti ini kita jumlahkan. Jadi 5 tambah 8 tambah 12 tambah 7. Nah, 5 tambah 8 itu 13, tambah 12, 25. Nah, ditambah 7 itu adalah 32. Jadi jawabannya yang C. Nah, jadi seperti ini. Kalau dalam bentuk tabel frekuensi. Jadi kalau ditanya total jumlahnya, kalian tinggal lihat frekuensinya aja. Ini tinggal kalian jumlahkan. Lanjut soal berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya diagram batang. Ini kan bentuknya tuh horizontal atau lurus seperti ini. Jadi diagram batang tapi dia berbentuk horizontal atau lurus, lurus ke kanan atau bisa ke kiri. Jadi di sini diagram batang horizontal menunjukkan hasil panen buah di Desa Sukamaju dalam ton. Jadi di sini ada hasil panen buah. Ada yang pisang, apel, jeruk, dan mangga. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan, jenis buah apakah yang memiliki hasil panen paling sedikit? Nah, ini tinggal kalian lihat aja dari sini. Kayak pisang, ini 35, jeruk 40, mangga 25, apel 30. Berarti hasil panen paling sedikit itu adalah yang mangga. Jadi jawabannya adalah D. Nah, seperti itu cara membaca suatu diagram. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini yang soal berikutnya tentang diagram garis. Jadi ada diagram garis menunjukkan penjualan hasil penjualan es krim toko dingin nikmat dari bulan Januari sampai Mei. Nah, dalam bentuk diagram garis. Yang ditanyakan, pada periode bulan manakah terjadi kenaikan penjualan es krim tertinggi? Nah, jadi yang ditanya adalah ini, penjualan tertinggi, kenaikan penjualan es krim tertinggi itu pada bulan apa? Nah, bisa dilihat dari sini. Yang Januari, dia penjualannya 10. Yang Februari 15. Maret ini, nah di sini bisa dilihat 12, nah, jadi di sini. April 20 dan Mei 18. Jadi yang ditanya kenaikan penjualan es krim tertinggi. Berarti itu dari apa? Nah, bisa dilihat dari sini. Ini 10, ini 15. Kalau sini ini 12, 20 dan sini 18. Jadi kalian cari kenaikan penjualan es krim tertinggi. Kira-kira yang naik tertingginya tuh dari mana? Pak April ke Mei, Februari, Maret, Maret, April, atau Januari, Februari. Nah, bisa dilihat dari sini. Januari ke Februari, dia naiknya cuma 5 satuan. Nah, kalau sini 5 ke 12 dia turun 3 satuan.
Nah, Maret ke April dia naik 8 satuan. Misalnya saya tulis ini 5, ini turun, jadi turun, ini nambah 8, nah ini turun 2. Nah, jadi yang benar, maka bulan manakah yang terjadi kenaikan penjualan es krim tertinggi? Nah, ternyata itu dari bulan Maret ke April, karena dia naik sebanyak 8 satuan. Jadi Maret, April. Seperti ini untuk pembacaan diagram garis. Lanjut soal berikutnya. Nah, kita kembali lagi ke diagram batang. Nah, diagram batang. Di sini ada diagram batang menunjukkan jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Jadi ada yang ikut pramuka, olahraga, seni dan ekstrakurikuler KIR. Di sini untuk pramuka itu 10 siswa, olahraga 15 siswa, seni itu 30 siswa, dan KIR 25 siswa. Maaf, untuk gambarnya ini mungkin ada keliruan untuk ininya. Ini saya tulis di sini biar paham. Ini pramuka 45, olahraga ini 60, seni 30, dan KIR 25. Ini yang benar. Kalau yang ini salah settingannya. Nah, yang ditanyakan, berapa jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga dan seni? Ya, tinggal kalian jumlahkan aja. Berarti ini olahraga yang ikut 60, sama seni 30. Berarti itu jawabannya, atau ini ketika jumlah, maka jadi 90. Berarti jawabannya A. Itu untuk pembacaan diagram batang. Lanjut soal berikutnya. Nah, kita kembali ke tabel frekuensi. Di sini ada tabel frekuensi menunjukkan jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 7. Ada yang jadi petani, pedagang, PNS, swasta, dan lain-lain. Yang petani ini 15, pedagang 10, PNS 8, swasta 12 orang, dan lain-lainnya itu ada 5 orang. Yang ditanya, berapa jumlah orang tua yang bekerja sebagai petani atau pedagang? Petani sama pedagang. Nah, ini sudah ada. Petani 15, pedagangnya 10. Ya, tinggal dijumlahkan aja. 15 tambah 10. Jadi 25. Jadi jawabannya A. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini nomor 11. Nah, di sini line plot. Line plot berarti diagram garis seperti ini bentuknya. Jadi nilai ulangan IPA. Sini yang dapat 60. Jadi yang dapat 60 itu 2 orang. Yang dapat nilai 70 4 orang, 80 dapat 5 orang. Yang dapat 80 5 orang, yang dapat 90 3 orang, dan dapat nilai 100 cuma 1 orang. Yang ditanya, berapa total jumlah siswa yang mengikuti ulangan IPA tersebut? Ya, tinggal dijumlahkan saja. Berarti ini 2, 4, 5, 3, dan 1. S2 tambah 4, 6, tambah 5, 11, tambah 3, 14, dan tambah 1, 15 siswa. Nah, berarti yang mengikuti ulangan IPA ada 15 siswa. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini diagram garis dengan bentuk yang lain. Diagram garis berikut menunjukkan suhu rata-rata bulanan di kota X dari Januari hingga Juni. Nah, ini dalam satuan derajat Celcius. Seperti ini. Jadi dari Januari, ini 25 derajat. Februari, ini 27. Jadi ini 25. Ini 27. Maret ini 25. April 28. Mei 30. Oh, yang Mei, maaf. Yang Mei ini 32, yang ini 30 yang Juni. Pada periode bulan manakah terjadi kenaikan suhu rata-rata terbesar? Nah, berarti rata-rata yang terbesar itu dari bulan apa? Bisa dilihat dari sini. Apa Januari, Februari, Maret, April, Mei, atau Mei, Juni. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Nah, 25 ke 27 berarti naik 2.
27 ke 25 dia turun 2. 25 ke 28 berarti naik 3 derajat. 28 ke 32 itu naik 4 derajat. Ke 32 ke 30 dia turun 2 derajat, minus 2. Berarti yang dicari kenaikan suhu. Berarti yang paling tertinggi itu dia ternyata di bulan April dan Mei. Berarti jawabannya C. Itu untuk soal yang nomor 12 atau nomor 29. Lanjut soal terakhir. Nah, berbentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran seperti ini. Persentase jenis buah. Nah, di sini. Jadi diagram lingkaran berikut menunjukkan persentase jenis buah yang disukai oleh siswa kelas 7. Anggur 10%, apel 30%, jeruk 25%, mangga 20%, pisang 15%. Nah, jadi yang ditanya, berapa jumlah siswa yang menyukai buah apel? Jadi ini jumlah siswa kelas 7 secara total dia tuh 200 siswa. Nah, yang ditanyakan itu yang menyukai buah apel. Nah, bisa dilihat dari sini, yang apel ternyata yang disukai itu sebanyak 30%. Berarti apel ini itu berarti 30% dari 200 siswa. Berarti kita cari 30%-nya dari 200 siswa ini. Di 30 per 100 dikali 200. Sama dengan nominal 2 bisa kita coret di bawah. Jadi sisanya 30 kali 2. 30 kali 2 itu adalah 60. Berarti jawabannya yang B. Nah, itu untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 40. Nah, jadi seperti ini untuk contoh soal dari data dan diagram pada latihan soal asesmen sumatif akhir tahun. Jadi seperti itu saja untuk video latihan soal ASAT Matematika kelas 7 dari nomor 1 sampai 40. Jika ada kekeliruan dalam video ini, bisa kalian komen di chat YouTube-nya yang ada di bawah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.